Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ungu ingin memberikan kalian sebuah video tentang aplikasi yang telah kami buat menggunakan Android Studio. Sebelum kita masuk ke inti dari video ini, izinkan kami memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Pertama-tama ada saya sendiri, Aira Zaki Ikhwan, Farisi Adam, Fajri Ahmad Sadan, dan yang terakhir Tristan Yedidia Ramana. Tanpa basa-basi, silahkan saksikan inti dari video kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity main.xml. Yang pertama kita mendeklarasikan XML-nya, lalu kita app bar layout, dan ini itu mengisi lebar penuh dan tingginya menyesuaikan konten menggunakan tema app theme app bar overlay, dan digunakan untuk menangani app bar dengan judul, icon, dan elemen navigasi dalam desain responsif. Lalu ada toolbar. Toolbar ini digunakan untuk menyediakan action bar yang dapat disesuaikan dengan aplikasi. Dengan menggunakan toolbar, pengembang dapat memiliki kontrol lebih besar terhadap tampilan action bar dan menu aksi aplikasi. Lalu di bawahnya ada relative layout. Layout ini digunakan untuk menyusun elemen-elemen anaknya secara relatif berdasarkan hubungan posisi atau aturan tertentu. Lalu ada MX View pertama, yaitu dengan ID IMG Indo. Lebarnya memenuhi layar, tingginya 100 dp dan menampilkan gambar dari sumber Indonesia Jawa. Digunakan untuk menampilkan gambar dalam antarmuka pengguna. Lalu ada image view kedua, itu sama dengan image view yang pertama, bedanya hanya dalam gambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity java.xml. Nah, yang pertama kita mendeklarasikan XML terlebih dahulu seperti biasa. Lalu ada relative layout. Relative layout ini digunakan untuk menentukan tata letak suatu komponen antarmuka pengguna dalam pengembangan aplikasi Android menggunakan Android Studio. Nah, di dalam elemen ini kita memiliki dua atribut utama, yaitu Android Layout Width yang menggunakan match parent, lalu Android Layout Height yang menggunakan wrap content. Lalu di bawahnya ada text view. Kita menggunakan macam-macam atribut. Nah, dengan kombinasi atribut-atribut tersebut, elemen text view ini akan menampilkan teks Jawa Indonesia dengan ukuran 20 sp, warna hitam, dan gaya teks tebal ditempatkan di pusat tata letak. Lalu ada linear layout. Linear layout ini lebar dan tinggi elemennya dan lebar tingginya mengisi layar penuh dan orientasinya adalah vertikal. Lalu ada linear layout, ya, dengan lebar mengisi penuh, tinggi menyesuaikan konten, memiliki margin 10 dp, latar belakang kotak input, orientasi vertikal, dan padding 10 dp. Digunakan untuk menyusun elemen antarmuka pengguna dengan tata letak terorganisir dan estetis. Lalu yang terakhir ada edit text. Edit text dalam XML Android Studio itu dengan ID unik. Lebarnya memenuhi, tingginya disesuaikan dengan konten, dan latar belakangnya putih, dan petunjuknya adalah masukkan kata. Input teks biasa 1 baris dan padding 10 dp. Digunakan untuk menerima input dari pengguna. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang list item data.xml. Pertama kita mendeklarasikan XML-nya terlebih dahulu. Lalu di sini ada linear layout. Linear layout ini adalah tata letak linear yang menyusun elemen-elemen anaknya secara berurutan sesuai dengan orientasinya. Nah, dalam kasus ini orientasi vertikal memberikan tata letak yang menyusun elemen-elemen dari atas ke bawah. Padding ditambahkan untuk memberikan jarak antara batas linear layout dan elemen-elemen anaknya. Lalu ada text view. Elemen text view digunakan untuk menampilkan teks dalam antarmuka pengguna Android. Atribut-atribut tersebut mengatur properti seperti ID, dimensi, warna, teks, dan ukuran teks dari text view. Assalamualaikum, saya Tristan. Saya akan menjelaskan pada bagian Indonesia Adapter.java. Nah, pada bagian package sama import itu kita gunain itu buat mendeklarasiin beberapa kelas yang bakal digunain nanti. Terus lanjut ke bawahnya deklarasi kelas. Nah, itu buat implementasi recycle view, buat menangani daftar tampilan data nanti yang bakal ditampilin. Terus ada variabel global, itu ini nih konteks ctext, ya, itu gunanya buat variabel global. Terus lanjut di bawahnya ada public Indonesia Jawa adapter. Terus sintaks di bawahnya ini itu konstruktor kelas buat menginisialisasi variabel global.
dengan nilai yang diberikan saat objek adapter dibuat. Nah, terus bawahnya itu ada public Indonesia Jawa adapter. Nah, itu metode itu tuh digunakan buat menginisialisasi tampilan view holder yang bakal digunain oleh recycle view yang di atas tadi. Nah, terus di bawahnya lagi ini sama sintaks-sintaksnya itu tadi ya penjelasannya. Terus di bawahnya ada on bin. Nah, on bin view holder. Nah, itu tuh buat digunain tuh buat mengikat data dari model ke tampilan holder dan menangani event klik pada item daftar. Terus di bawahnya lagi ada get art di sini ya, get art. Nah, itu buat mendapetin arti dari database yang menampilkan dialog prompt menggunakan pustaka pihak ketiga yang di sini kita udah gunain. Terus yang ketujuh ada get item count. Nah, get item count di sini itu tuh buat mengembalikan jumlah total item data yang digunain oleh recycle view yang di atas. Nah, di yang terakhir ini ada static class Indonesia Jawa holder. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang Java di Indonesia Java adapter tadi, dan sekarang saya akan beralih ke Java Indonesia adapter. Pada bagian package dan import sama seperti tadi, kita bakal mengimpor beberapa kelas. Ini gunanya buat mengimpor beberapa kelas yang bakal kita gunain di coding nanti. Sama kita bakal manggil kelas dari Android SDK dan pustaka pihak ketiga juga. Di bawahnya lagi ada public class Java Indonesia adapter. Nah, itu buat adapter untuk menangani tampilan daftar data yang berisi kata-kata dalam bahasa Jawa dan Indonesia. Terus di bawahnya lagi di sini ada konteks CTX. Nah, itu sama seperti tadi, itu adalah variabel global yang gunanya buat menyimpan konteks aplikasi Android dan ArrayList yang berisi data model. Nah, terus di bawahnya lagi ini ada public Java Indonesia adapter. Nah, itu gunanya tuh untuk menginisialisasi variabel global dengan nilai yang diberikan saat objek adapter dibuat. Terus di bawahnya lagi di public Java Indonesia adapter, terus .java Indonesia holder. Nah, itu digunain buat menginisialisasi tampilan view holder. Sama ya, fungsi ini tuh digunainnya oleh recycle view di atas tadi. Terus di bawahnya lagi ada public void on bin view holder Java Indonesia adapter bla bla bla. Itu digunain untuk mengikat data dari model tampilan ke holder dan menangani event klik. Terus di bawahnya ada private void get art. Di sini itu digunakan buat mendapatkan arti dari database yang dan menampilkan dialog prompt menggunakan pustaka pihak ketiga yang kita gunakan. Terus di bawahnya lagi di sini ada public int item count. Nah, terus return kamus ArrayList. Nah, itu digunain buat mengembalikan jumlah total item dalam dataset yang digunain oleh recycle view. Terus di bawah lagi ada static class Java Indonesia holder extend recycle view dot view holder buka kurung bla bla bla. Nah, di sini nih ini class holder. Jadi sintaks ini adalah class holder yang bertanggung jawab buat menampung referensi tampilan view, referensi tampilan ya dalam setiap item di recycle view. Nah, oke, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Sekarang saya akan melanjutkan di XML. Pada bagian Android app bar ini kita buat sedemikian rupa. Kayak backgroundnya kita bikin Android, itu ambil dari file Android. Elevationnya kita bikin 0dp. Terus di bawahnya lagi ID-nya kita deklarasikan sebagai toolbar yang bakal diambil sama Java nanti. Terus width-nya match parent, height, action bar size itu mengikuti ya. Navigation-nya kita buat drawable, icon black itu kita ambil dari drawable. Terus relative layout-nya kita bikin match parent sama wrap content, width sama height-nya ya. Terus bagian text view. Nah, text view ini kita bisa lihat di bagian kanan. Itu kita bikin width-nya itu wrap content dan height-nya itu wrap content juga. Layout
layout parent started true, di bawahnya juga true. Teksnya itu Indonesia Java, text colornya black kita ambil dari file color, text size nya 20 dp, dan text stylenya itu kita bikin bold, yaitu tebal ya, jadi biar kelihatan. Sama linear layout di bawahnya lagi kita bikin vertical orientationnya, dan di bawahnya lagi ada linear layout lagi. Backgroundnya kita ambil juga dari Android sama Drawable, orientationnya vertical juga. Terus di bawahnya lagi ada edit text, itu ID-nya kita deklarasikan sebagai add search data, dan backgroundnya kita bikin white, yaitu ngambil dari color. Terus hintnya itu masukkan data, yaitu hint itu adalah teksnya ya. Teksnya itu masukkan data. Nah, input type-nya itu adalah teks, jadi cuma teks doang yang bisa kita input. Terus di bawahnya ada Android Recycle View. Nah, itu deklarasikan sebagai ID-nya itu RV list data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizi Adam. Kali ini saya akan tutorial cara menambahkan logo pada aplikasi. Pertama-tama kalian klik di menu app, klik kanan, habis itu new, cari yang namanya image asset. Di sini kalian bisa pilih gambarnya di bagian pad, lalu cari yang gambar yang kalian taruh di sini. Habis itu next saja, lalu tinggal next saja. Oke, terima kasih Adam untuk cara membuat logo untuk sebuah aplikasinya ya. Sekarang kita membuat splash activity. Jadi di sini kita ke app, new, di bawah situ ada activity, terus kita klik gallery. Nah, kita di sini pilihnya empty views activity, kita klik next, dan di sini layout name-nya kalian boleh apa aja, tapi buat ya simplicity lah ya, kita pakainya itu splash aja biar cepat dan gampang lah ya. Lalu kita bisa klik finish, dan di sini kita dapat dua Java dan XML ya, splash activity Java dan splash activity XML. Nah, kita ke folder layout dan klik XML activity splash. Nah, di sini kita bisa membuat agar splash kita bakal seperti apa, dan gambar yang akan muncul di splash activity kita ini seperti apa. Kalau di sini kita membuatnya ini bakalan menunjukkan splash logo yang kita buat di logonya tersebut. Oke, lanjut kita ke activity Java. Nah, di sini activity Java-nya ini ada set content view. Jadi ini dipakai agar bisa membuat activity ini kapan munculnya, itu kapan. New handler post delay. Jadi misal kita kayak baru pencet logo dari activity ini nih, logo dari aplikasi kita, dan itu bakalan muncul splash-nya dulu, bukan aplikasi yang kita tujukan. Lalu ada new handler post delay. Nah, di sini itu kayak splash-nya ini mau ada sampai kapan sih? Lalu ada start activity new intent. Jadi di sini itu dari misalkan kita masuk klik dari aplikasinya, kita menunjukkan splash yang kita buat kan. Nah, nanti beberapa milidetik kemudian itu akan berubah ke menjadi activity main-nya. Lalu di sini ada finish. Finish ini ya buat menyelesaikan splash activity dan menghilang untuk berubah ke activity main-nya tersebut. Lanjut, di sini ada demonstrasinya, dan di sini ada logonya lah ya. Tuh, ada logonya. Terlihat seperti itu. Lalu jika kita klik, itu akan muncul splash activity-nya. Dan fitur-fitur dari yang kita buat tuh ada, kita bisa pilih dari Indonesia ke Jawa atau Jawa ke Indonesia. Bebas, kita mau pilih yang mana aja. Sekian dari video yang telah kami buat. Kami dari kelompok ungu ingin meminta maaf jika ada kesalahan atau membuat ketidaknyamanan saat mempresentasikan video yang telah kami buat. Dan juga terima kasih untuk yang telah menonton video kami sampai titik terakhir ini. Semoga kedepannya bermanfaat saat kalian ingin membuat sebuah aplikasi seperti kami. Kelompok ungu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.